pertanyaan kondisi lingkungan dan sumber air di wilayah RT atau RW sini. Sumber air utama apa saja yang digunakan oleh warga di RT atau RW sini untuk kebutuhan sehari-hari? Baik, air yang diutamakan adalah untuk mandi, mencuci, terus pengairan untuk sawah dan sebagainya. Sumber utamanya berarti dari kayak misal sumur atau sumur apa gitu? Sumur sekarang nggak aktif, paling sekarang mengandalkan air sungai dari mata air alam itu. Pakai hidran. Jarang aktif sih sumur sekarang. Pengelolanya kan pakai hidran sekarang. Dari sungai itu. Bagaimana kondisi, kualitas, dan kuantitas sumber air tersebut saat ini dibandingkan dengan beberapa tahun lalu? Apakah ada perubahan signifikan yang Anda amati? Untuk tahun ini kayaknya lebih bagus gitu lah. Airnya makin banyak. Kalau dulu kan agak menyusut sedikit. Apakah ada masalah terkait sumber air yang sering dikeluhkan oleh warga di RW? Kayaknya nggak ada, aman-aman saja. Menurut Bapak, seberapa penting pelestarian sumber air bagi warga di RW? Oh, penting banget karena buat kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya mengenai bentuk dan tingkat partisipasi warga. Apakah ada program atau kegiatan pengelolaan sumber air di ramah lingkungan yang berjalan di RT RW atau tingkat desa? Kalau tingkat desa tidak ada, cuman kalau tingkat lingkungan RT RW itu pengelolaan air sekarang pakainya hidran gitu. Dari bawah bisa naik ke atas menggunakan pompa hidran. Ya, pompa hidran. Bentuk partisipasi apa saja yang paling sering dilakukan oleh warga di RT atau RW dalam pengelolaan sumber air? Ya, menganalisa biar sumber airnya nggak berantakan, dirapikan, dikasih tempat lah yang bagus. Menurut pengamatan Bapak, bagaimana tingkat partisipasi warga di RT atau RW dalam kegiatan pengelolaan sumber air? Tentunya sangat tinggi, sedang, rendah, atau sangat rendah? Tinggi. Untuk indikator atau alasan penilaian ada apa? Kayaknya nggak ada. Apakah ada kelompok atau individu tertentu di RT RW yang sangat aktif dalam pengelolaan sumber air? Tidak ada, masing-masing. Bagaimana cara Bapak sebagai Ketua RT RW mengajak dan memobilisasi warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sumber air? Kita pertama konsultasi dulu, kemudian kita memberi arahan supaya debit air selalu lancar. Bagaimana caranya? Ininya gotong royong untuk kebersamaan dalam pengelolaan. Apakah ada inisiatif pengelolaan sumber air yang muncul langsung dari warga di RT RW? Kayaknya saat ini belum ada. Selanjutnya mengenai efektivitas partisipasi dan manfaat. Menurut Anda, seberapa efektif partisipasi warga di RT atau RW dalam menjaga dan meningkatkan kualitas sumber air? Apakah efektif atau sangat efektif? Cukup efektif? Efektif banget. Apa saja manfaat nyata yang dirasakan oleh warga RT Anda dari upaya pengelolaan sumber air yang dilakukan bersama? Ya, keseruan, semangat gotong royong gitu, demi kelancaran sumber air yang ada. Ya, kayak misalnya kayak air lebih bersih, pasokan lebih stabil, lingkungan lebih sehat bersama pemerintah gitu. Yang ketiga, apakah ada masalah terkait sumber air di RT yang berhasil diatasi berkat partisipasi warga? Ya, kayaknya tidak ada. Jadi ya selalu aman-aman aja. Aman-aman saja pokoknya untuk kondisi di sekitar. Bagaimana Bapak melihat peran partisipasi warga dalam mencapai pengelolaan sumber air yang ramah lingkungan? Ada kesimpulannya apa ini? Tidak, maksudnya apa? Kayak Bapak itu melihat peran partisipasi warganya itu mencapai pengelolaan sumber
Yang maksud air ramah lingkungan itu yang pakai hidran itu ramah lingkungan. Pandangan dari Bapak itu gimana partisipasi warga? Pokoknya ya siap selalu lah untuk pengelolaan air dari hujan tersebut. Enggak, jangan sampai ada kerusakan dari saluran-saluran pun bahasanya dikontrol terus. Kemudian terkait tantangan dan harapan, apa saja tantangan atau hambatan utama yang Bapak hadapi sebagai Ketua RT dalam mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan sumber air ramah lingkungan? Untuk sementara sih belum ada karena belum program belum berjalan lama gitu. Kemudian bagaimana peran pemerintah desa atau pihak lain dalam mendukung partisipasi warga di RT Bapak? Apa perannya sudah optimal? Sudah optimal. Kemudian harapan Anda untuk pengelolaan sumber air di desa cepat ke depan, khususnya agar partisipasi warga semakin lancar. Ada kesimpulan Harapannya harapannya ya, agar partisipasi tetap berjalan dan pokoknya ya mengutamakan lah ke buku-bukunya gotong royong kita selalu bersama. Jadi harapan selalu ada untuk kegiatan bersama. kemudian saran atau masukan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah desa atau pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber air ramah lingkungan? Kalau saran sih bahasanya pemerintah desa ikutlah andil dalam mengurusi pengelolaan debit air dari sumber mata air biar tempatnya lebih efektif dan rapi. Biar juga mudah dijangkau ya. Iya, betul. Jadi terima kasih atas waktu dan informasi yang telah Bapak berikan. Pandangan Bapak sebagai Ketua RT sangat penting untuk memahami dinamika partisipasi masyarakat di tingkat RT. Siap, sama-sama. Terima kasih.